Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ditanya apa tujuan terbesar kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka serentak kita akan menjawab bahwa tujuan terbesar kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk meraih keridhoannya dan memasuki surganya. Akan tetapi, pernahkah kita mengetahui bahwasanya ada dua hal yang menjadi kunci utama untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tergambar dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia An Abi Dzarrin Jundub bin Junada wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'i as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, agar kebaikan tersebut menutup keburukan yang kita lakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika ditanya oleh seorang manusia, su'ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhlak yang mulia. Makanya suatu ketika ada seorang perempuan yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana perempuan ini dikenal dengan ahli ibadah. Perempuan ini digelari dengan sawwamatun wa qawwamah. Perempuan ini menghidupkan malam-malamnya dengan tahajud dan siangnya dengan berpuasa. Akan tetapi ketika ia meninggal, para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kedudukan perempuan ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kanat tu'dhi jiranaha bilisaniha. Dahulu kala perempuan ini sering mencelah tetangganya dengan lisannya. Fala khaira fiha wa hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan baginya dan dia merupakan penduduk neraka. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa kita sebagai muslim tidak hanya fokus untuk memperbaiki hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita juga dituntut untuk memperbaiki hubungan kita terhadap makhluk. Memperbaiki hubungan kita terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita fokus untuk memperbaiki amalan batin kita, karena mahallu nadharillah, yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan kita dan amalan kita. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat dari rupa dan harta kita, akan tetapi yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati dan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tetap fokus untuk memperbaiki batin kita. Tidak penting kita menjadi lebih baik daripada orang lain, akan tetapi cukup kita menjadi lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.